Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue akan mengulas sebuah film yang berjudul The Lady Improper. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Nah, setelah tombol subscribe, aktifin tombol loncengnya biar kalian selalu langganan sama kita dan gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih masuk ke dalam ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang makan dengan sangat lahap. Wanita tersebut bernama Siuman. Diceritakan, Siuman baru saja berpisah dengan suaminya. Dikarenakan kesibukannya dan jarang memberi jatah mengulek-ulek kepada suaminya. Akibat ditinggal oleh suaminya, ia pun merasa kesepian. Siuman menjalani harinya sebagai perawat di rumah sakit. Ketika sedang makan siang, Siuman mendapatkan sebuah paket yang dimana isi paket tersebut ialah mikrofon kebahagiaan. Namun tiba-tiba ia dipanggil nih oleh atasannya. Di sini bosnya itu mengatakan agar Siuman sebaiknya mengambil cuti dikarenakan ia melakukan banyak kesalahan dalam melakukan pekerjaan dan bukan hanya sekali melainkan berkali-kali. Setelah selesai bekerja, Siuman lantas bergegas pergi ke rumah ayahnya karena pada saat itu ialah hari ulang tahun ayahnya. Di sini Siuman diceritakan jika ayahnya cuma memiliki sebuah kedai makanan dan di ulang tahun tersebut Siuman mulai berbasa-basi dengan keluarganya yang lain. Dan di sini ayahnya mengungkit masalah pribadi Siuman. Jika gaji Siuman yang sekarang ini tidaklah cukup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Mendengar hal itu, Siuman pun bergegas untuk pergi. Akan tetapi saat akan meninggalkan tempat itu, tanpa sengaja ia menjatuhkan mikrofon kebahagiaannya. Hal itu pun membuat ayahnya mengetahui jika Siuman telah resmi berpisah dengan suaminya. Siuman yang jengkel akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Yang dimana hari ini ia bangun pagi untuk berangkat bekerja dan mendapatkan komplain dari atasannya. Dan di kantor ia juga sempat disuruh cuti oleh bosnya. Bahkan belum sempat beristirahat ia pun langsung datang ke acara ulang tahun ayahnya dan mendapatkan perilaku demikian. Wah, kalau gue jadi dia sih udah bete banget ya. Dengan entengnya, ayahnya menyebarkan masalah pribadinya di depan keluarganya yang lain. Seakan-akan Siuman tak pernah memberikan uang. Dan setelah itu, Siuman pun pergi ke apartemen mantan suaminya. Saat bertemu dengan mantan suaminya, Siuman pun langsung mengajak untuk rujuk. Dan dirinya siap untuk diajak cangkul-mencangkul. Namun karena udah kecewa, ajakan Siuman pun akhirnya ditolak. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, ayahnya pun jatuh sakit. Sehingga kini Siuman harus mengambil alih kedai makanan ayahnya tersebut. Hingga akhirnya ia mulai bekerja di kedainya tersebut. Terlihat ada seorang pelanggan yang bernama Ahim yang meminta bon pembayaran makanannya. Ia merupakan pelanggan tetap di kedai itu. Dan malam harinya saat ia beberes, tiba-tiba ia mencium aroma cabai yang sangat menyengat. Saat ia pergi ke dapur untuk mengeceknya tersebut, ternyata ada seorang pria asing yang sedang memasak. Pria tersebut bernama Jaho. Ia merupakan koki baru di kedai tersebut. Scene berlanjut di keesokan harinya ketika Siuman pergi ke sebuah klinik psikiater. Di sini ia pun menceritakan semua permasalahan yang ia alami. Setelah mengikuti beberapa saran dari dokter, dirinya pun kini mulai merasa baikan. Dan saat perjalanan pulang, tak sengaja ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Moon. Setelah berpisah, Moon pun memberikan alamat studionya, yang dimana si Moon ini adalah penari tiang. Lantas ketika Siuman kembali ke kedainya, ia pun sangat terkejut karena melihat banyak orang makan di sana. Yang ternyata itu disebabkan oleh sambal cabai yang dibuat oleh si Jiho. Awalnya si Siuman merasa keberatan untuk menggunakan sambal cabai. Namun pamannya mengatakan jika si Jiho ini adalah lulusan tata boga dari Prancis. Jiwanya perlu diubah dengan gaya biaya yang sangat murah. Mendengar hal itu, Siuman pun akhirnya mau menerimanya. Lalu scene pun berlanjut ketika Ahim yang akan membayar makanannya. Akan tetapi uangnya tak cukup. Pada saat itu, Siuman pun lantas mengatakan jika Ahim bisa membayarnya di lain hari. Siuman juga membantu membersihkan sisa makanan di baju pelanggannya. Itu pun membuat akhirnya si Ahim ini merasa sangat senang guys. Scene pun berlanjut ketika Siuman dan Jiho berbelanja di pasar. Jiho sangat mahir dalam berbelanja nih.
mulai dari perlengkapan masakan dan bahan-bahan masakan untuk kedai makanannya tersebut. Dan di sini, Siuman yang sangat kesal akhirnya pergi meninggalkan si Jiho karena ia tak suka melihat si Jiho yang sedang menggoda gadis-gadis di pasar. Dengan modalkan ketampanannya itu, akhirnya si Siuman pun kasal. Tapi malam harinya Jiho terlihat sedang mencoba resep baru di dapur. Dan tak lama kemudian si Siuman pun datang untuk menemuinya. Kedekatan mereka pun semakin mulai terasa nih di sini. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, mereka berdua berjalan-jalan pergi ke dermaga. Di sini, si Jiho terus saja berbicara untuk menghibur si bosnya itu. Dan sementara Siuman hanya diam dan menyimak semua cerita dari si Jiho. Malam harinya, ketika sedang di kedai makanan, si Jiho memasak sebuah kari untuk para pegawai di sana. Siuman yang tak suka makan makanan pedas, pelan-pelan ia mulai mencicipinya dan mau mencobanya. Setelah itu, Siuman pun pergi ke tempat temannya yang ternyata adalah Moon. Sebelumnya tadi gue udah ceritain nih, si Moon adalah penari tiang. Dan di sini Moon menyarankan agar Siuman mencoba latihan tari ini. Karena belum berminat, Siuman pun akhirnya menolaknya dan bergegas kembali ke kedai makanannya tersebut. Namun saat tiba di sana, Siuman tanpa sengaja melihat si Jiho yang sedang mengulek bersama gadis pedagang sayur tersebut, yang baru ditemuinya beberapa hari lalu. Keesokan harinya, sikap Siuman pun langsung berubah sangat drastis kepada si Jiho. Dimana ketika ia melihat pegawainya itu, ia pun tanpa mengucap satu kata pun langsung pergi dari sana dan meninggalkannya. Karena hal itu, dirinya kini memutuskan untuk belajar tari yang ditawarkan oleh temannya itu. Dan di sini pun menyarankan kepada Siuman untuk mencari seorang pendamping hidup. Dan lucunya, ia menyarankan untuk mencari pendamping hidup melalui aplikasi online. Siuman yang sangat tertarik lantas langsung mencobanya. Ia pun bertemu dengan beberapa pria, namun semua pria yang ia temui tidak ada yang cocok. Selang beberapa hari setelah itu, Siuman yang lagi sedih dan kesepian akhirnya mencari kesibukan dengan membuat makanan. Jiho yang melihat Siuman sedang bersedih akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dengan menjadi buaya buntung dan mengeluarkan cobek saktinya. Siuman yang sudah menunggu momen tersebut lantas langsung membuka perabotan dapurnya lebar-lebar dan langsung saja mengulek-ngulek bersamanya. Semenjak mengalami ulekan bersama di dapur, Siuman akhirnya menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Dikarenakan hal yang ia inginkan dari dulu kini sudah terpenuhi. Lalu kita beralih kepada malam harinya di mana Siuman yang sudah suka dengan si cobeknya si Jiho. Si Jiho mengajaknya lagi untuk melakukan ulekan bersama. Lantas beberapa hari kemudian, Siuman kembali menjenguk ayahnya di rumah sakit. Dan sementara itu, si Jiho yang lagi berada di kedai makanan sedang berada dengan tukang sayur tersebut. Dan tak lama kemudian si Siuman pun datang dan memergoki mereka berdua. Hal itu pun membuat Siuman patah hati, di mana ia awalnya mengira jika dia udah mendapatkan pria pengganti suaminya. Namun malah dikhianati guys. Dan semenjak kejadian itu, Siuman pun menjadi bersedih hingga suatu hari Ahim pun datang menemuinya dan mengungkapkan perasaannya kepada si Siuman. Di mana dikala itu ia pertama kali bertemu dengan Siuman, ia langsung menyukainya. Hari demi hari pun berlalu dan akhirnya Ahim tak malu-malu lagi untuk bertemu dengan Siuman dan selalu membawakan setangkai bunga. Dan keesokan harinya, saat berada di dapur, ia melihat sesuatu yang sangat janggal, di mana ternyata si Jiho berencana untuk berhenti bekerja di kedai makanan ayahnya tersebut. Dan di akhir film, terlihat si Ahim yang sedang menghampiri si Siuman, dan ia pun datang untuk mengajak Siuman ke jenjang pernikahan. Namun si Siuman langsung menolaknya, karena ia lebih memilih untuk merawat ayahnya yang sedang sakit dan fokus mengurus ke kedai makanan milik ayahnya tersebut. Dan film pun tamat. Sekian dari gue Mike, bye-bye.